desa penduduk asli di kampung. Karena kampung kami ini bukan hanya untuk jadi sekedar objek wisata saja, tapi kami masih tinggal di sini. Jadi masih kami tempati. Masih ditempati ya? Jadi bukan untuk jadi destinasi wisata saja. Jadi kampung kami adalah kampung paling tertua di Lombok Tengah bagian selatan. Nama kampung kami ini Sade. Jadi Sade itu artinya obat atau kesadaran. Dan di sini sekarang ada 150 kepala keluarga. Jadi sudah tidak bisa bertambah lagi memang, karena sudah tidak ada tempat lagi untuk membangun rumah. Jadi kalau yang menikah sekarang sudah membuat rumah di luar. Merantau. Ya, jadi kalau kawin culik ini hanya berlaku kepada sepupu. Jadi kalau sama sepupu biarpun tidak suka sepupu cewek, kalau ada sepupu cowoknya suka sama dia, jadi boleh dipaksa, diculik caranya gitu. Dan kalau yang kawin lari yang sudah suka sama suka dulu, jadi sudah pacaran dan membuat janjian. Gitu. Kalau diculik itu berarti ini ya, dengan paksaan ya. Paksaan, tapi itu kan kepada sepupu saja. Nah. Iya. Jadi pas kami culik atau larikan ini itu harus pada malam hari, dan itu harus kami bawa keluar kampung dulu. Kami titip di kerabat terdekat di luar kampung. Karena kalau udah berhasil dibawa lewat dari satu malam itu wajib harus ada akad nikahnya. Jadi misal biarpun tidak suka cewek ini yang sudah diculik itu tetap harus ada akad nikah. Begitu juga dengan orang tua. Jadi setuju ataupun tidak setuju, kalau udah berhasil dibawa lewat dari satu malam tetap harus ada akad nikah. Ya. Berkelahi nggak itu? Kalau misalnya ada yang orang tuanya yang anu. Nah, jadi sampai nangis-nangis juga ada karena kebanyakan menikah muda juga perempuan di sini 16-17 itu sudah dibawa lari, itu diculik gitu. Sangat muda ya. Tapi kalau udah berhasil dibawa lewat dari satu malam harus terima. Biarpun kadang-kadang tidak setuju atau suka, itu tetap harus ada akad nikah. Menikahnya secara Islam karena agama kami ini adalah Islam. Oh Ya, 100% Muslim memang. Tapi ada tradisi budaya kami di sini memang masih terpengaruh Hindu dan animismenya sangat kental sekali. Karena dulu sebelum mengenal ajaran Islam secara 100%, di sini itu mengenal ajaran waktu telu. Itu gabungan antara Hindu, animisme dan Islam. Dan sampai 7 atau 8 tahun baru kami ganti. Oh. Tergantung dari pemasangan. Kalau lebih rapat lebih tahan lama lagi. Dan di sini kalau kami mengganti itu kami gotong royong, di sama-sama. Semua ikut ya. Ya, alang-alang ini kami potong masih hijau dulu, kami keringkan. Setelah itu baru kami anyam, modelnya per lembar. Kami pasang dari bawah ke atas itu saling tumpuk. Jadi air hujan sama sekali tidak bakalan ngerembas, tidak bocor. Tidak menjadi 9 kampung lagi di luar. Yang mewarisi rumah di sini itu adalah anak laki-laki yang paling kecil. Oh. Yang mewarisi rumah di sini. Oh, anak laki-laki yang paling Anak laki kecil yang ya. paling kecil. Jadi ini sudah berkembang menjadi 9 kampung lagi. Biasanya rata-rata satu keluarga itu berapa anak? Kalau dulu memang sampai 7-8. Iya, iya, iya. Tapi sekarang sudah mengenal KB. Oh, berarti sama kayak Jawa ya. Iya. Di Jawa kan Ya. Ini rumah ini juga salah satu bangunan rumah tertua. Jadi lantainya ini masih terbuat dari tanah liat. Setiap 1 atau 2 kali dalam 1 minggu kami mengepelnya menggunakan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Nah, jadi kalau jarang dipel, lantai rumah bisa retak-retak. Oh, Itu sebagai penguatnya. Dan setiap mengadakan acara ritual itu wajib, biarpun nanti sudah menggunakan semen, tapi kalau ada acara ritual itu tetap juga dipel menggunakan kotoran sapi. untuk masaknya di sini Masih menggunakan kayu bakar, jadi di dalam rumah. Ya. kayu bakar ya. Iya, kayu bakar. Setiap hari juga masih nyari ya. Iya. Tapi sekarang ada sudah yang menggunakan gas LPG juga. udah ya. Tapi kebanyakan yang menggunakan. Kalau untuk airnya ini udah Air. PDAM atau Jadi ada sumber? air sumur bor. sumber baru ya? Kami bor di bawah dan kami aliri ke atas. PDAM nggak masuk ya? Tidak masuk. Jadi kampung ini bukit tuh. Di konturnya berundak seperti ini. Saya membuat rumah itu jadi meniru kontur tanah. Oh, jadi kita sering. Jadi seperti ini untuk nganyamnya itu. Jadi modelnya per lembar, baru kami naikkan dari bawah ke atas saling tumpuk. Jadi kami hanya menggunakan bambu seperti ini. Sangat ini ya, mudah terbakar sekali. Iya, memang. Tapi di sini kami selalu hati-hati. Iya, Rawan sekali untuk terbakar. Letaknya pakai api. Jadi pendek rendah seperti ini karena mengikuti kontur tanah. Jadi kalau membuat rumah Bali Tani ini jadi lebih
lebih bagus di perbukitan. Karena kalau di tempat datar fondasi belakangnya lebih tinggi, jadi seperti ini kan. Kalau udah ini datar. Tapi kena hujan lebat nggak tembus mas? Nggak bakal nyerang mas sama sekali. Oh, aman ya? Aman. Dimana teras hujan nggak bakal apa mas. Biar sama genteng kuatnya berarti. Ya. Nah, seperti ini untuk alat tanam kami di sini. Nah, jadi perempuan di sini itu diwajibkan untuk bisa menenun, karena kalau belum bisa menenun tidak diperbolehkan menikah. Itu syarat utamanya bagi perempuan di sini. Sebelum masuk tempat tenun ini ada prosesnya dulu, menyusun benang satu persatu, membuat pola dan motif dari tenunan. Tenunan tergantung dari pola motif itu tingkat kesulitan. Jadi semakin rumit motif, semakin lama pengerjaannya. Naik aja silakan mas Pak, ya lihat nggak apa-apa. Jadi seperti ini, bongkar. Udah soloh Motifnya ini ikut dari siapa nih? Di sini memang. Jadi Ada ini desainer atau gimana? memang buatan sini asli. Ya, Jadi maksudnya ada desainer contohnya gitu? enggak atau? ada, Oh, enggak ada. Jadi natif aja ya? imajinasi sendiri. aja ya? Dan motif yang ini saya pegang ini diberi nama motif Subhanallah. Subhanallah itu penyebutan orang Sasak kalau bilang subhanallah. Oh, Karena saking sulit ditenun, jadi hari pertama mencoba membuat kain tenun songket. Karena saking sulit ditenun, jadi sepenuhnya bilang subhanallah, subhanallah. Ya, jadi ini untuk pengerjaan sampai 1 bulan karena mempunyai satu set sama selendang. Jadi kalau songket ini 1 set sama selendang. Dan beda motif, beda artinya juga mas. Jadi seperti ini namanya serat penginang. Serat penginang itu artinya simbol cinta terhadap kedua orang tua. Jadi perempuan di sini harus menyelesaikan tunas seperti ini dulu baru dianggap dewasa. Ya, yang serat penginang namanya. Ya, kalau yang ini namanya keker. Kalau keker itu simbol kesetiaan terhadap pasangan. keker. Jadi kalau songket itu 1 set sama Satu set dengan selendangnya ini, tapi masih bisa pakai bolak-balik. Ini untuk siang, ini untuk malam. bisa digunakan Oh, dua sisi. dua Karena sisi ya. kami di sini menggunakan kain itu tidak kami jahit modelnya. Jadi kami Bawahan, bisa kan kalau ada menggunakan. acara-acara kekondangan. Tapi kalau bisa dijahit ini jadi luarnya. Selendangnya juga lumayan besar, bisa dibikin jadi kombinasi baju. Jadi di sini itu mas, kalau harga bisa dikatakan lebih murah karena tidak bayar pajak atau Karena masih karyawan. bisa ditawar harganya kalau di Ya sini. jadi kalau ya seperti Tidak ini ada untuk sarung-sarung sarung. sholat, tidak dijahit, tinggal pakai. Kalau sudah dicuci nanti semakin lembut karena full kapas. Maaf itu belanja ini gantungan kunci cuma zaman murah dulu kami. tempel kulkas. Sebelum kami gunakan listrik, kami gunakan lampu seperti ini. Kerang, gunakan minyak kelapa, sumbu dari kapas. minyak kelapa? Ya, Minyak goreng ya? minyak goreng. Ya. Jadi kalau ada acara ritual di sini, lampu listrik itu tidak boleh dinyalakan. Jadi kami gunakan lampu seperti ini. Masih dipakai ya? Masih. ya? Sampai sekarang. Ya, kalau bangunan kami yang seperti ini adalah lumbung padi. Jadi satu lumbung padi ini dimiliki 4 sampai 5 kepala keluarga yang menyimpan padi di atas. Jadi kami naikkan menggunakan tangga. Oh ini ya? Nah, ini simbol dari Pulau Lombok. Bikin foto di sini saya kasih. Saya sekali moto minta 5 kali ya, cocok. Nah, jadi seperti ini juga. Ini adalah salah satu bangunan rumah tertua di sini memang. Jadi lantainya ini Oh, sama. boleh pegang lantainya? Boleh. Ini baru ini kan kelihatan bekas kotoran sapinya. Jadi sama sekali tidak menggunakan semen tapi sudah kuat seperti semen. Dan kalau nggak bau ya? sama sekali tidak bau. Kalau bahas baru dipel itu baru bau karena kami mengambil yang masih basah. Tujuannya itu biar cepat hilang baunya. Kalau yang sudah bermalam itu lebih lama hilang baunya. Kalau yang masih baru 2-3 jam kemudian udah hilang baunya. Jadi di sini tempat boleh diambil video. Di sebelah sini tempat tidur orang tua langsung di depan sini. Nah, jadi tidur juga beralaskan tikar. Kalau di dalam itu tempat memasaknya. Di mana? Di dalam, jadi di atas itu. Oh di atas Di ya. dalam tempat memasak dan punya satu ruangan tempat tidur anak gadisnya. Tapi dingin ya? Iya, jadi enggak sama sekali enggak panas. Iya. Gimana terik matahari kalau di dalam Iya. rumah Di ada. sini panas ya. Dingin loh. Enggak Daripada pakai asbes loh. Iya, dari kalau asbes jauh beda. Jauh beda kalau asbes panas. Di semua rumah itu model sama seperti itu. Setiap rumah pasti ada tangga 3 di tengah, itu adalah simbol dari kepercayaan kami dulu yang waktu telu gabungan antar Hindu, animisme dan Islam.
naik nih. Mungkin mau naik ke atas. Bisa. Boleh. Bisa lihat pemandangan dari atas. View-nya di kampung. Aman nih. Aman, aman. Taruh aja ini dulu. Di sini. Kayaknya pengen pecat. Wow. Foto dari sebelah sana ke sini aja. Oh iya. Pohon cinta. Oke. Ini pohon cinta katanya guys. Buat tempat janjian pacaran. Masih menggunakan atap alang-alang seperti itu. Di dindingnya juga masih menggunakan anyaman bambu. Bentuknya masih tradisional. Seperti ukuran Itu malah awet ya. Ya, untuk pintunya masih ada ukiran-ukiran juga seperti ukiran Bali atau Jepara. Memang mirip-mirip saja kalau ukiran-ukiran. Jadi kalau di luar saja, kalau mau masuk memang ada harus ada. Tapi kalau mau lihat di